Oke, barusan kelar babak pertama ya, timnas menjamu karena ini kan tuan rumahnya Indonesia. Timnas melawan Malaysia U23, skornya masih 0-0. Susunan pemainnya sih ya gak mengejutkan karena Arkan Fikri yang biasanya jadi andalan Gerard Van den Broek di lini tengah kita nggak dipasang, dan Gerard Van den Broek lebih memilih memainkan duet Tony Sucipto dan Ryan Hanan. Jadi Ryan Hanan yang kemarin di kedua pertandingan sebelumnya ini suka maju, sekarang diplot jadi pemain tengah karena ternyata nomornya 8 guys. Dan kalau kita lihat nomor 8 ini babak pertama tadi bisa dibilang kurang berfungsi sebagai nomor 8 ya guys ya. Tony Sucipto yang nomor 7 itu harus turun ke belakang untuk ambil bola berkali-kali. Sementara Ryan Hanan dia seperti jadi dia seperti jadi gelandang serang semi striker atau gimana ya, nggak tahu. Ini kenapa dia pemain dengan posisi begitu dia dapat nomor 8? Sebenarnya Ryan Hanan ini posisinya apa sih sebenarnya? Setiap kali ada serangan yang diawali dari Ryan Hanan itu seperti nggak ada kreativitas ya guys. Dia tiap kali dapat bola dia selalu tendang. Sementara di sisi kanan Victor Detan yang sering tiktokan sama Jens Raven. Ya ini karena Jens Raven kan striker ya kan. Sementara Detan ini di sisi kanan depan, dia di depannya Buffon. Malam ini juga Alvarez Buffon sebagai bek kanan mainnya ya bisa dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi ya bahkan beberapa kali nyaris dia melakukan kesalahan ya. Terus Rahmat Arjuna malam ini kayak nggak keluar guys, kayak nggak ada Rahmat Arjuna deh. Ketika menyerang dia juga pergerakannya nggak bisa membuka ruang, nggak bisa dribble, nggak bisa umpan lambung, tendangan juga nggak ada yang itu. Ryan Hanan ini nafsu sekali, tendangan berkali-kali, powernya nggak ada, akurasinya nggak ada, terbentur. Aduh, Jens Raven malam ini babak pertama ini sangat jarang sekali dapat bola guys. Padahal tiap kali bola ke kakinya Jens itu harapan serangan timnas mulai muncul. Tapi ya Malaysia tahu, sehingga Jens Raven ini benar-benar dibikin nggak dapat bola sama sekali. Dan nggak dapat bolanya ini bukan karena Malaysia berhasil menutup jalur umpan, enggak, tapi pemain kita yang nggak berani memberikan variasi serangan gitu. Bal posisi 70, tendangan 6 kali loh sepanjang 45 menit kan aneh ya, berkali-kali dapat peluang tapi bolanya hanya di dribble terus. Aduh, nggak tahu lah ya. Semoga babak kedua ini yang sekarang sudah mulai dipersiapkan bisa merubah arah permainan. Entah mungkin Mr. Gerald bisa memasukkan Arkan Fikri atau mungkin mengganti Rahmat Arjuna yang nggak ada gunanya sama sekali itu ya. Dan harus mulai menekankan ke Ryan Hanan supaya dia nggak usah maju-maju lah, ngapain. Seharusnya dia loh yang dapat bola dulu dari kiper itu, bukan Tony Sucipto nomor 7 jangan dipaksa untuk turun ke tengah. Tiap kali dia akan melakukan pelanggaran guys. Ini harusnya tugasnya Ryan Hanan tuh, tugasnya nomor 8 dan nomor 6 seharusnya. Robby Darwish di kanan juga rajin sih sebenarnya, dia permainannya cukup bagus ya malam ini. Yang kelihatan sekali perannya adalah Robby Darwish dan ya Tony Sucipto sebenarnya. Sementara di sisi kiri Donitri
nggak seagresif sisi kanan ya yang sering diragakan oleh Alvarez Buffon. Yang sayangnya kalau Buffon terlalu agresif ngambil bola di depan kotak penalti kita dan kemudian dia melakukan kerjasama dengan Retan atau dengan Robi juga kurang efektif gitu loh. Dan ini tengah kita ini terputus antara Toni dan Hanan, ini kayaknya putus sekali, nggak ada koneksi sama sekali. Ini yang bikin ini tengah kita tuh nggak bisa jalan gitu guys. Ya semoga di babak kedua nanti ada perubahan dan bisa membuat timnas mendapatkan hasil yang memuaskan lah ya. Pokoknya dengan sangat tidak enak kalau hasilnya seri, karena mainnya underperform sekali timnas secara keseluruhan kalau seperti ini. Udah itu aja. Komen di kolom komentar kalau kalian punya komentar. Jangan lupa ya, yang belum nonton dan belum dukung, jangan lupa tonton timnas, dukung bersama-sama dengan keluarga. Doakan supaya malam ini timnas dapat 3 poin. Okay. See you in the second part, babak kedua.